Nah, beda dengan orang yang percaya dan kepercayaannya tinggi. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa orang non-muslim itu kalau bangun itu rata-rata jam 6? Karena tidak percaya kepada nikmatnya bangun di waktu subuh atau sebelum subuh. Mereka tidak ada kepercayaan kepada kenikmatan atau kepada pahala bangun di waktu pagi. Kenapa rata-rata orang itu kalau ada pengajian malas datang? Tapi kalau ada urgent tugas rame, Pak. Kenapa? Karena dalam pengajian ini, Pak, tidak menghasilkan apa-apa secara duniawi. Coba kalau di sini semuanya dikasih, taruhlah bakso, Sony satu mangkok satu orang, penuh ini. Tapi memang nggak ada. Itulah kenapa orang yang punya keyakinan kepada hari kiamat itu akan mendorong dia untuk melakukan banyak sesuatu. Dari sinilah kita bisa memahami kenapa Malik Yaumiddin ini kita baca minimal sehari 17 kali akan menjadi pendorong, menjadi energi bagi kita untuk melakukan kebaikan. Nah, begitulah seharusnya iman mendorong amal walaupun terkadang balasan itu belum tanda kutip diperoleh sekarang. Dan memang begitu rata-rata. Tadi kita bagi sholat qobliyah subuh. Kata Rasulullah, sholat qobliyah subuh apa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Buktinya mana? Tidak ada. Kalau ada, Pak, jangankan sholat qobliyah subuh atau subuh jam 4:27, subuh jam 2 pun kalau ada materinya orang akan bangun, Pak. Loh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Taruhlah yang qobliyah subuh Pak dapat uang 1 triliun misalnya. Jangankan jam 4, Pak, jam 1 orang bisa bangun, Pak. Udahlah, 1 miliar. Kebanyakan 100 juta. Masih berbondong-bondong, 100 juta. Setiap qobliyah subuh, 100 juta. Rame, tapi kan memang nggak ada. Akhirnya disitulah ada namanya seleksi alam. Ketahuan mana yang yakin, mana yang enggak, mana yang lemah. Kemudian orang yang hanya memandang kekinian, tidak akan memandang ke hari kemudian yang berada jauh ke depan, maka dia akan mudah putus asa. Nah, sekali lagi, orang kalau yang memandang hanya sekarang aja yang dipikirkan, Pak, nggak memandang setelah kematian, rata-rata orang ini mudah putus asa. Gagal putus asa. Itu pernah saya cerita, saya punya kawan ambil S3-nya di Jepang. Itu banyak teman-teman dia, bukan banyak ya, ada beberapa teman-teman dia sekarang dosen di Milan. Kalau gagal mempertahankan tesis ataupun disertasi, ya, itu mereka cerdas, tapi ternyata dinyatakan gagal. Tidak sedikit orang Jepang itu kemudian ngambil samurai, kemudian membunuh. Maka dalam Islam, Bapak Ibu camkan baik-baik, Allah lebih melihat proses daripada hasil. Ya, Allah melihat proses daripada hasil. Hasil penting, tapi proses lebih penting. Ya kan, taklim seperti ini namanya proses. Nanti sampai di rumah ada yang lupa, ada yang ingat, gak apa-apa. Ya, yang kalau ya kira-kira lupa dicatat. Ini kan rata-rata ingatannya kan bagus semuanya dari saya. Insyaallah. Kemudian agama menuntut kepercayaan kepada hari yang baik, ya, dan juga terhadap janji dan ancamannya. Jadi orang yang beragama itu memastikan diri kalau Allah itu akan berjanji yang akan ditepati dan Allah akan mengancam yang itu juga akan ditepati. Dan terakhir, kepercayaan kepada hari kemudian itulah kekuatan jiwa yang akan mengantarkan amal. Sehingga wajar dalam Al-Quran sering dihubungkan antara iman dengan amal. Karena orang kalau beramal tanpa ada iman, satu tidak diterima, yang kedua amalnya ini gak bisa istiqomah. Hanya sesekali aja kalau ada kebutuhan. Baik, ini ayat 1 sampai 3 mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan setelah ini ada perubahan dalam diri kita. Satu, keimanan kita kepada hari kiamat, kemudian
Kemudian yang kedua, ya apa amalan kita khususnya perhatian kepada anak yatim dan miskin. Ini keutamaan anak yatim ada. Kata Rasulullah Allah, kalian tidak akan memperoleh ketakwaan sesungguhnya sampai kalian berinfak. Kemudian ciri orang surga itu adalah memberikan makanan kepada orang miskin dan yatim dan orang yang ditawar. Kemudian kata Rasulullah, saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di surga. Kemudian bapak-bapak perhatikanlah, orang yang membantu janda dan orang miskin seperti orang yang jihad di jalan Allah. Ini hadis ketiga, hadis sahih. Apa? Orang yang membantu janda, nah, bapak-bapak, membantu janda dan orang miskin seperti orang yang jihad di jalan Allah. Silakan kalau ada yang bertanya. Besok fawailul lil